Ada yang kesaksian selama ibadah offline? Yang kesaksian? Ada mau kesaksian? Kita nggak mau kesaksian, cuma mau ngajak kesaksian. Biasa sih ini belum kesaksian, ini udah lama nggak ketemu, udah lama nggak bersaksi, udah lama nggak belajar. Ada yang paling dulu. Silakan begitu Bapak. Yang paling kiri, Jauh-jauh. Jauh-jauh. Berdiri atau duduk nih? Berdiri. Semuanya. Mungkin yang belum kenal juga, aku Trini ya. Yang itu baru lihat. Selamat malam dulu deh, selamat malam teman-teman. Udah lama nggak lihat muka kalian semua. Terus bingung kenapa si Joseph sama si Stefan jadi gondrong. Iya. Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Sebenarnya banyak sih, benar kata pasti adalah kesaksian gitu. Aku juga sampai bingung tadi di jalan, kayaknya aku bakal ditunjuk deh kesaksian. Yang mana ya yang mau aku pilih buat kesaksian, tapi aku pilih satu aja deh yang mungkin teman-teman juga udah beberapa tahu. Ya waktu aku berkuliah kali ya, paling benar aku berkuliah, terus aku sempat ngalamin, pokoknya aku intinya singkat cerita waktu aku COVID ini terakhir sebelum sidang tuh aku ngekos. Terus ya perjalanan yang panjang akhirnya aku bisa lulus, puji Tuhan. Bisa ya sekarang aku udah punya gelar juga di belakang nama aku gitu. Terus kalau bukan karena kemurahan Tuhan aku nggak akan bisa lewatin proses itu karena ya susah sih di matematika kalau untuk aku pribadi, tapi dengan proses yang panjang aku bisa lewatin itu. Terus ya karena kemurahan Tuhan juga, nggak berapa lama setelah itu aja aku udah dapat panggilan kerja dan udah bisa kerja karena puji Tuhan. Dan buat teman-teman semua juga, waktu aku di akhir-akhir sidang itu tuh aku tuh hampir nyerah. Aku bener-bener pengen keluar dari perkuliahan itu, rasanya pengen di DO aja karena udah susah lah, udah nggak bisa, dosennya juga udah menyerah karena topik skripsi yang dipilih juga susah gitu. Tapi ternyata waktunya Tuhan tuh bukan waktu yang aku tahu. Waktunya Tuhan tuh waktu yang terbaik, yang nanti di akhir tuh kalian bakal nyadar sendiri, oh ternyata maksudnya Tuhan kita melewati itu tuh ada sesuatu yang indah. Itu sih paling kesaksian aku. Semoga teman-teman habis ini ada yang mau bersaksi juga. Terima kasih. Saya bersyukur sama Tuhan karena bisa dikasih kesehatan sampai sekarang, karena di luar sana kan banyak orang yang udah kena penyakit macam-macam, tapi sampai sekarang saya masih dilindungi sama Tuhan. Ya bersyukur sama kita aja sih. Terima kasih sama Tuhan. Waktu kemarin ini tuh kakinya lututnya sakit banget gitu, mau ditekuk juga sakit, tapi saya doain beriman kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, bilangnya besoknya sembuh. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya cuma mau bersaksi selama gereja udah online semua, mungkin dikit gereja yang masih offline. Selama online kan saya di rumah, bisa dibilang saya hampir tiap hari nggak pernah ikut ibadah yang online gitu, karena saya nggak bisa ngikut ibadah yang online karena
fokusnya tuh bakal terpecah-pecah gitu kemana-mana. Jadi ya daripada nggak fokus, saya lebih memilih buat nggak ikut ibadah online. Terus ternyata kan dari sebelum ada wabah ini, ternyata papa saya itu emang udah ikutan PA gitu. Terus saya diajakin buat ikutan PA. Dari situ saya jadinya ikut terus PA. Terus di PA itu saya jadi lebih banyak tahu gitu tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, terus apa yang harus kita lakuin gitu buat kebahagiaan Tuhan gitu. Jadi kita hidup itu bukan sembarang hidup gitu, jadi kita harus memuliakan nama Tuhan juga. Ya dari situ aja saya banyak belajar, banyak tahu juga tentang dunia ini, tentang apa yang Tuhan mau bicara buat kita semua gitu. Dari situ aja. Makasih. Mengucap syukur aja, soalnya kan ya meskipun lagi pandemi gini gitu kan suka main keluar gitu, tapi ya sampai sekarang masih diberkati gitu, nggak kena yang sakit apa-apa. Terus karena ibadah juga online ya, meskipun suka bolong-bolong kadang teh suka dalam hati teh ada yang bilang gitu untuk pas nggak mau gitu, nggak mau ibadah teh ada yang nyuruh buat ibadah gitu. Terus bersyukur juga, terus sekarang masih bisa gitu ibadah, bisa datang offline sekarang. Terima kasih. Mau kesaksian sedikit aja, ya bersyukur sama Tuhan masih dikasih kesehatan, bisa ngelaluin sampai sekarang. Dari awal COVID kan kaget ya, keadaannya kayak berubah total. Banyak orang teh stres sama di overthinking, tapi bersyukur Tuhan masih kasih kekuatan, punya pengenalan sama Tuhan juga lebih dalam. Baru nama saya Yowas. Karena hidup saya hampir aja mulus. Gak ada yang enak buat bilangnya. Salam. Puji Tuhan. Oh iya, ngaji dulu. Selamat datang teman baruku, kami senang kehadiranmu. Bersama kita puji Yesusku, dan satu depan datanglah lagi. Hidupku
Tuhan, segala yang mengenai Tuhan, Tuhan, yang membangun dari buah di hati kami Tuhan, Tuhan kuduskan hati kami Tuhan agar dapat menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam Tuhan Yesus bisa berdoa. Amin. Silakan. Tadi saya di depan. Haleluya. Kalau tante bilang haleluya, kalian bilang puji Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Siapa di sini yang merasakan kebaikan Tuhan? Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tante yakin, tante percaya semua sini kalau kita boleh aneh. Semua karena Tuhan Yesus baik. Kita lihat semua muka-muka ceria, yang kayak Fitri bilang ada yang udah gondrong karena saking lama nggak ketemu. Jadi ada banyak perubahan. Ya selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali datang. Selamat beribadah bersama. Kita berharap kita boleh berkumpul di lain waktu juga di tempat ini untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati hari apa? Sudah kenaikan ada? Ada hari apa? Hari Pentakosta. Saking nggak dirayain lupa. Ya, saking nggak dirayain jadi lupa apa ya? Terus sudah kenaikan Tuhan Yesus hari Pentakosta. Nah itu bicara tentang apa? Pencerahan apa? Roh Kudus. Sekarang kamu mau tanya, penting nggak Roh Kudus dalam hidup kalian? Kita baca satu ayat dulu ya. Efesus pasal 5 ayat 18 bagian terakhir saja. Efesus pasal 5 ayat 18 bagian terakhir. Bagian terakhir. Sudah dapat semua? Mulai dari tetapi. Kita baca bareng. Sudah dapat semua? Udah ya? 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 18. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ulang sekali lagi. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini perintah Tuhan. Kita harus penuh dengan roh. Satu ayat lagi kita mesti baca. Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayatnya 14. Kita baca ini ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Berarti betapa penting kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, tante mau tanya, apa peran Roh Kudus dalam hidup kalian? Perannya apa? Dalam Alkitab banyak dijelaskan tentang peran Roh Kudus itu dalam hidup kita. Perannya apa? Untuk diri kita. Perannya apa sih? Banyak loh. Banyak loh peran Roh Kudus itu dalam hidup kita. Pribadi kita itu. Roh Kudus berperan dalam diri kita. Buat apa? Untuk apa? Roh Kudus ada di dalam diri kita. Buat apa? Yang kencang suaranya. Yang kencang suaranya yang lantang. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Menjadikan kita milik Allah. Tapi peran Roh Kudus itu dalam diri kita. Kalau ini kan kita, Roh Kudus itu adalah jaminan. Roh Kudus itu adalah satu jaminan bagian untuk penebusan kita. Itu jaminan. Tapi peran Roh Kudus itu dalam diri kita itu apa sih sebenarnya? Kita kasih salah satu dulu. Kalau kita salah, Roh Kudus yang bikin kita sadar. Ternyata saya salah. Roh Kudus yang bikin kita sadar bahwa kita salah. Jadi peran Roh Kudus itu salah satu ya, menginsafkan kita akan dosa. Salah satu. Tapi itu banyak loh peran Roh Kudus dalam hidup kita. Menuntun hidup kita berjalan di jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi udah dua kan jawab.
Untuk diri kita, untuk diri kita, baru untuk diri kita, belum untuk kita keluar, belum untuk kita Tuhan. Banyak peran Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau untuk kita keluar, membuat kita, menjadikan hidup kita bisa bersaksi kepada orang lain. Kalau kita ke Tuhan, peran Roh Kudus dalam hidup kita, untuk kita lebih mengenal Tuhan. Banyak loh peran Roh Kudus. Itu salah satunya aja. Berarti Roh Kudus itu sangat penting dong. Ya enggak? Karena kalau bukan Roh Kudus, salah satunya kalian melangkah dalam ibadah itu pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kalian. Dan ketika kalian percaya, kalian menerima Roh Kudus yang memimpin hidup. Dan seperti ayat ini dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Artinya, Roh Kudus itu dalam kita sampai kita dipenuhkan keseluruhan. Jadi hidup kita penuh dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, di saat itulah hidup kita benar-benar, kata di Efesus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus atau Roh Kudus yang hidup di dalam aku. Nah, kalau orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, wah, luar biasa. Dan kita nggak bisa loh dengan kekuatan kita menjadi orang yang baik, gitu ya? Nggak bisa dengan kekuatan kita. Nah, di saat kita kuat, disitulah kelemahan. Kekuatan kita itu kelemahan sebenarnya. Ketika kita lemah, Roh Kudus bekerja, nah itulah jadi kekuatan. Jadi intinya Roh Kudus itu adalah satu kekuatan kita untuk kita melangkah di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini kalau kita lihat situasinya, kondisinya tidak semakin baik, betul nggak? Dunia ini semakin, memang kita sudah bicara, itu sudah membuat keadaan di akhir zaman manusia akan mencintai dirinya sendiri, manusia akan menjadi hamba Allah. Banyak hal yang akan terjadi, yang jelek-jelek akan terjadi di akhir zaman. Nah, kita ada di akhir zaman. Itu sebabnya betapa penting peran Roh Kudus itu dalam hidup kita. Itu sebabnya perlu kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, supaya kita benar-benar dipimpin oleh Roh. Kita benar-benar dipimpin oleh Roh. Bagaimana cara kita untuk mendapatkannya? Saya mau dipimpin oleh Roh. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Ada yang sudah tahu? Oke deh, baca supaya cepat aja ya. Lukas pasal 11 ayat 9. Jojo baca. Lukas 11 ayat 9. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ya, yang pertama supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita benar-benar dipimpin oleh Roh. Kita harus pertama apa? Minta sama Tuhan, jangan diem-diem aja. Minta sama Tuhan, saya butuh Roh Kudus itu. Kalian butuh Roh Kudus kan? Minta sama Tuhan, saya perlu Roh Kudus itu untuk memimpin hidup saya. Saya perlu Roh Kudus itu untuk menguasai hidup saya. Lalu sering berdoa begini setiap pagi. Tuhan tolong supaya Roh Kudus benar-benar kendalikan hati, pikiran, mulut. Jadi minta Tuhan untuk mengendalikan hati kita, pikiran kita, perkataan kita. Agar apa? Kita tidak melakukan hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Kalau Roh Kudus yang memimpin penuh dalam hidup kita kan, pasti kita ada di jalan yang Tuhan mau dong. Itu yang pertama. Jadi yang pertama supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah minta. Yang kedua, ada satu cerita di sini di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-6. Ada satu cerita di situ. Coba buka ya. Jadi ini bicara tentang transfer atau pemindahan. Amos 2 Timotius 1 ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpahan tanganku atasmu. Nah, aku mau cerita satu hal. Jadi pergaulan itu menentukan siapa yang akan memimpin hidup kita. Ini yang kedua.
Jadi ketika kita bergaul, nah ini cerita tentang Timotius. Timotius bergaul karib. Sehingga ketika di penumpangan tangan itu, roh akan ketransfer. Sehingga Timotius itu bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang menjadi pengabar Injil yang dahsyat, luar biasa. Jadi di mana kita berada? Di lingkungan mana kita hidup? Di lingkungan mana kita bermasyarakat? Berteman dengan siapa? Itu akan menentukan, bahkan sangat menentukan bagaimana karakter kita kebentuk. Teman-teman gimana apa? Lingkungan yang jahat itu merusak kelakuan yang baik. Kita nih, orang baik, kita berada di lingkungan yang jahat, kita bisa terpengaruh dengan lingkungan itu. Itu sebabnya ketika kalian ada di dalam satu ibadah, inilah lingkungan yang baik yang akan membentuk karakter kalian, yang akan membawa kehidupan kalian semakin dipimpin oleh Roh Kudus atau dipenuhkan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, Mazmur 22 ayat 4. Coba baca. Mazmur 22 ayat 4. Ini ayat terakhir. Revo. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dalam kamu. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian di orang Israel. Yang ketiga adalah puji-pujian, penyembahan. Saudara, anak-anak remaja yang ada, kalian pernah nggak kasih waktu satu waktu untuk bersekutu penyembahan kepada Tuhan? Kasih waktu khusus buat menyembah kepada Tuhan. Jangan sampai waktu kita habis di kalian tahu lah, habis di mana? Jangan sampai habis di main game. Aduh, kasih waktu khusus kalian penyembahan. Karena apa? Ketika kalian penyembahan, disitulah Roh Kudus bekerja lebih dalam. Dan Roh Kudus akan membawa kalian untuk lebih memahami siapa Yesus itu. Roh Kudus akan membawa kalian lebih dalam mengenal Tuhan Yesus. Karena tugas Roh Kudus itu seperti itu. Karena Roh Kudus dalam hidup kita untuk kepada Tuhan, Roh Kudus akan menuntun hidup kita semakin mengenal Tuhan. Roh Kudus akan menuntun hidup kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya yang pertama tadi, minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, saya mau dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Minta sama Tuhan. Yang kedua, kita cek pergaulan kita ada di mana. Karena itu juga menentukan kehidupan kita. Transfer. Jadi transfer hal-hal yang baik, transfer pengurapan Tuhan. Kalian bergaul dengan orang-orang yang benar-benar intim dengan Tuhan. Kalian akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari. Dan ketiga, hiduplah dalam penyembahan. Kasih waktu buat Tuhan untuk menyembah. Kasih waktu buat Tuhan untuk kita berlutut menyembah Tuhan. Dan di saat kalian menyembah Tuhan, kalian merasakan hadirat Tuhan. Nah, disitulah Roh Kudus akan semakin bekerja dalam pribadi kalian. Kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Yang terakhir, Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Kisah Rasul, Kisah para Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke bumi. Iya, puji Tuhan. Berdiam di dalam rumah
yang kudus, terima kasih atas semua kemurahan-Mu, atas semua kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, bersama-sama mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang dapat kami dengar tadi bisa kami ingat Tuhan untuk kedepannya Tuhan di dalam kehidupan ini Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami semuanya Tuhan. Tuhan, sekarang kami berdoa biarlah Roh-Mu selalu bekerja di dalam hati kami, di dalam pikiran kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-Mu Yesus. Bantu kami Tuhan agar kami selalu setia kepadamu Tuhan, tidak pernah meninggalkan-Mu sedikit pun ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu selalu mengingatkan kami akan kebenaran ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar kami dijauhkan daripada yang jahat ya Tuhan. Dan juga Tuhan tolong agar lingkungan kami Engkau bawa ke dalam lingkungan yang sehat ya Tuhan, yang dimana kami semua dapat tumbuh di dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu, atas semua kasih karunia-Mu Yesus. Haleluya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pandemi ini kiranya cepat berlalu Tuhan. Tuhan tolong jaga semua umat-Mu di Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Tuhan tolong pulihkan perekonomian Indonesia Tuhan. Berkati semuanya agar semua berjalan lancar. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Dalam Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pribadi pas pribadi di tempat ini Tuhan punya kerinduan untuk punya hubungan sama Engkau, biar saya meninggikan Engkau di setiap kehidupan kami, di tengah-tengah kami beraktivitas. Biar kami tak melupakan Engkau, biar kami punya sungguh pengenalan akan Engkau melalui pujian penyembahan kami setiap harinya Tuhan. Biar kami juga dituntun oleh Roh Kudus supaya punya pengenalan dan kedekatan akan Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Maka kami mengucap syukur untuk kembali kondisi ini, kami kesempatan untuk ada di dalam ini. Kami beribadah, kami menaikkan setiap pokok doa kami. Tuhan bekerja lebih dalam setiap kami. Kami percaya setiap doa yang sudah kami naikkan itu sudah didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Tolong setiap anak-anak remaja yang hadir pada malam hari ini Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, tolong biar mereka tetap berharap penuh kepada Tuhan bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kami. Tolong studi mereka Tuhan, tolong pergaulan mereka Tuhan, tolong kehidupan keluarga mereka juga Tuhan. Biarlah kehidupan kami mau serahkan seluruhnya di dalam pimpinan kuasa Tuhan. Roh Kudus saja yang bekerja dalam hidup kami. Sempurnakanlah ibadah kami malam ini, dan kami semua boleh pulang dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Luar biasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Mengucap syukur buat malam ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.